Nah, yang pertama itu kita mulai dari desainnya. Nah, yang pertama itu ada bagian form. Form itu yang paling luar, yang ada gambar mikrofon. Nah, itu kami menggunakan background image yang diganti, yang importnya itu dengan menekan tanda yang di situ. Kemudian ada tombol import, sehingga kita bisa mengimport gambar sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang selanjutnya itu ada bagian judul. Itu judul yang paling besar yang di atas itu kan tulisannya music. Nah, untuk buat tulisan itu kami menggunakan label. Nah, terus backgroundnya type-nya transparent, terus fontnya Century Gothic bold, dan text color-nya warnanya putih. Nah, hal itu sama, kami menggunakan format yang sama untuk ID, title, artist, genre, dan release year. Nah, kemudian yang di tengah-tengah itu ada data grid view yang paling besar. Nah, fungsi dari data grid view itu untuk menampilkan data-data yang telah dimasukkan ke dalam database. Nah, bagian data grid view itu kami mengubah settingannya pada bagian read only itu menjadi true. Kemudian pada bagian selection mode-nya itu diganti menjadi full row select. Nah, selanjutnya itu di samping label ID, title, artist, genre, dan release year, itu kan ada text box. Nah, dari bagian text box itu kami mengubah name dari masing-masing text box sesuai dengan fungsinya, sehingga nanti waktu pemanggilan pada source code lebih mudah. Nah, yang terakhir itu ada bagian button yang di bagian bawah. Itu ada bagian add, edit, dan delete. Nah, pada bagian button ini kami mengubah back color-nya menjadi warna biru, atau yang di situ itu namanya active caption. Nah, kemudian bagian design name-nya juga diubah menjadi sesuai dengan fungsinya. Kayak misalnya add itu kami ubahnya menjadi add click. Pada bagian edit, kami mengubahnya menjadi edit, dan di bagian delete, kami mengubahnya menjadi delete. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Samuel. Terima kasih buat penjelasan dari Chef Fitri yang menjelaskan tentang desain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tampilan data di line 24. Jadi di sini ada MySQL Connection, CO, di mana di sini membuat objek CO dengan MySQL Connection, yaitu server, localhost, database musik, kemudian ID sebagai root. Kemudian pada line 25, kita membuat objek baru dari MySQL command. Kemudian pada line 26, kita juga membuat objek baru dari MySQL data adapter. Kemudian dari line 31 ada query SQL, di mana query SQL ini mengkoneksikan komen ke database atau sebagai penghubung. Kemudian di line 32 ada adapter yang juga mengkoneksikan komen dari myComment. Pada line 33, myComment itu merupakan isi dari komennya. Kemudian pada line 34 ada dataset atau DS, yaitu membuat dataset baru. Kemudian kalau dia ada, maka dia akan ditampilkan DFT pesan seperti itu. Kemudian pada line 41, kalau error, dia akan masuk ke catch exception. Maka akan terakhir dia koneksi di close atau ditutup. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya. Oke, jadi
di main form float ini itu akan menampilkan void yang dari ini tampil data tadi. Lalu lanjut ke void add click. Di situ kita akan mengkoneksikan lagi ke ke database dari music tadi. Setelah itu di bagian my comment correction juga sama kayak correction open di atas. Di my comment text itu nanti akan terjadi input ke tabel music yang menginputkan ID, title, artis, genre, sama tahun rilisnya. Jadi, jika input tadi berhasil dimasukkan, maka akan dikeluarkan output message box-nya, itu data berhasil dimasukkan. Lalu nanti akan di-refresh ini tampil datanya tadi. Tapi kalau misalnya ada terjadi error, ini nanti ditampilkan lagi message box yang tadi, tapi dia menampilkan apa yang terjadi errornya. Lalu nanti ditutup koneksinya. Baik, selanjutnya untuk tombol edit akan saya jelaskan. Jadi ketika tombol edit ditekan, maka akan masuk ke void edit click ini. Oke, di sini kita try CO open, membuka koneksinya. Kemudian my comment text untuk menambahkan komen pada my comment, yaitu update music, set title sama dengan title.text, yaitu yang didapat dari inputan dari text box-nya. Kemudian artis, ini nama kolom dari database, artis.text, genre.text, release year.text, where dimana ID sama dengan id.text. Selanjutnya kita di adapternya kita select comment, yaitu my comment. Jadi jika my comment itu berhasil dijalankan, yang update music ini berhasil dijalankan, maka akan ditampilkan message box show, yaitu data berhasil diubah. Information di sini ini mengartikan di comment box, judul dari comment boxnya, dari message boxnya. Kemudian ada tambahkan sebuah button OK, kemudian ada icon information. Kemudian akan ditampilkan data kembali, sehingga setiap kali kita mengupdate data, maka di data grid view-nya itu datanya akan muncul data yang baru. Setelah itu, setiap text box yang ada akan dikosongkan kembali. Jadi jika perintah ini mengalami error, maka dia akan catch exception. Kemudian message box akan menampilkan exception yang terjadi, error yang terjadi. Kemudian terakhir koneksinya akan ditutup kembali. Selanjutnya untuk tombol delete akan dijelaskan oleh Chef Fitri. Nah, pada bagian tombol delete klik ini sebenarnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya itu. Yang pertama itu ada try, terus di bagian kemudian langsung lanjut ke buka koneksi itu dengan sintaks co.open. Nah, habis itu ada my comment text, delete from music where ID sama dengan id.text. Nah, di sini itu merupakan sintaks yang digunakan untuk menghapus data dari database di mana ID sebagai primary key yang sesuai dengan inputan yang dimasukkan oleh user. Kayak misalnya mau edit ID yang ketiga. Nah, nanti itu di bagian ID masukkan angka 3. Nah, kemudian my adapter.select comment sama dengan my comment itu maksudnya disimpan. Kemudian if my comment execute non-query sama dengan 1, itu if ini akan berjalan apabila kita menghapus sebuah data dari database tersebut.
Nah, terus setelah if ini dijalankan, maka akan muncul message box yang berisi tulisan data berhasil dihapus. Nah, kemudian function tampil data dipanggil, itu untuk menampilkan tampilan dari database yang sudah diupdate. Kayak misalnya tadi udah dihapus, jadi nanti dia itu akan muncul. Kemudian id.text sama dengan title.text sama dengan kosong, ini itu merupakan bagian yang membuat text box-nya kosong menjadi kosong kembali. Nah, kemudian kalau misalnya error, maka catch exception X akan dijalankan. Akan muncul message box yang berisi tentang error-error yang terjadi. Nah, yang terakhir itu ada finally, connection-nya ditutup dengan co.close. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stephen mengenai run programnya. Oke, jadi di sini kita jalankan window application yang sudah kita buat. Jadi ini tampilan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi pada bagian ini, jika kita mengisi ID-nya 4, kemudian kita isikan lagu misalkan A, artisnya A, genrenya A, kemudian rilis year 2001. Kalau kita tekan tombol add, maka akan muncul message box. Judul message box information, ini tadi icon informationnya, kemudian ini isinya, kemudian ini tombol OK. Setelah itu pada data grid view-nya ini akan otomatis terupdate. Jadi data yang barusan ditambahkan itu akan muncul di data grid view-nya. Kemudian kalau kita mau edit, misalnya akan muncul sebuah message box dan data grid view-nya akan terupdate. Kemudian kalau dihapus, kita cuma perlu mengisi ID dan data akan dihapus. Jadi sekian presentasi tugas akhir lab SMDB 1 dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang terucapkan, kami mohon maaf. Terima kasih.